Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 322, apakah menurutmu dia tidak akan melakukannya jika aku mengaku kalah? Kakak keenam tidak menemukan adiknya seperti yang diinginkan, bahkan setelah kakek Seng mengizinkannya. Namun, adiknya telah menghilang begitu saja. Dia tidak dapat menemukan jejaknya. Hal ini membuatnya semakin membenci Mukiki. Karena dia telah membuatnya kehilangan adiknya. Meski begitu, tidak semuanya buruk. Karena kakek Seng akhirnya melihat kesombongan Seng Xiao dan mengusirnya keluar dari Huang Yao. Sebenarnya, kekuatan apa yang dimiliki Seng Xiao setelah bekerja di sana begitu lama? Dia bekerja paling keras tetapi mendapat hasil paling sedikit. Dan sekarang, dia bahkan dibenci oleh keluarga Seng. Karena itu masalahnya, dan keluarga Seng lainnya begitu percaya diri, biarkan kakak keenam mengambil alih bisnis. Setelah itu, kakek Seng sebaiknya tidak datang dan memohon padanya. Kakek Seng tahu betapa pentingnya Seng Xiao bagi Huang Yao. Namun, dia tidak suka Seng Xiao mengancamnya. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa mendapatkan seorang pria, atau 10 orang jika perlu, untuk menggantikannya. Ada begitu banyak orang yang cakap di dunia, tidak bisakah dia menemukan seseorang untuk menggantikan bajingan itu? Jika Seng Xiao ingin bermain-main dengan Mukiki, dia akan membiarkannya. Keesokan harinya, kakek Seng mengumumkan kepada publik bahwa cucu keenamnya akan mengambil alih pekerjaan Seng Xiao untuk sementara. Dia juga menyuruh Jing Yun untuk menyerahkan semua dokumen kepada kakak keenam. Staf di Huang Yao terkejut mendengar berita itu. Apa yang sedang dilakukan kakek Seng? Jing Yun dengan mantap memberikan setumpuk dokumen kepada saudara keenam. Ketika kakak keenam melihat ini, dia bertanya, "Kamu bercanda, Jing Yun? Kamu ingin aku membaca semua ini? Ini hanya sepertiga dari apa yang Tuan Muda tangani sebelumnya. Saya akan memberikan sisanya nanti." Kakak keenam terkejut. "Apakah kamu mengatakan bahwa Seng Xiao bekerja seperti ini selama ini? Ini hanya sepertiga dari beban kerja hari ini." Jing Yun menjawab dan meninggalkan kantor. Kemudian, dia pergi ke kantor Mama Seng. Dia mengatakan kepadanya, "Nyonya, saya hanya bekerja untuk Tuan Muda. Karena kakek Seng telah memindahkannya dari Huang Yao dan tidak lagi menghargai Tuan Muda, saya ingin mengajukan pemindahan, atau Anda bisa memecat saya." "Jing Yun, kamu tidak boleh pergi, kakak keenam akan membuat kekacauan. Kamu tahu itu. Bukannya aku ingin kamu membantunya, aku hanya ingin kamu mencatat semuanya." Jadi ketika Seng Xiao kembali, dia tidak akan menghadapi banyak masalah saat menghadapi semua ini. "Aku merasakan hal yang sama sepertimu. Tapi aku tidak akan membiarkan anakku diganggu. Bahkan ketika dia meninggalkan Huang Yao, itu harus datang dari kemauannya sendiri." Jing Yun mengangguk. "Tapi aku tidak akan menutupi kesalahan Tuan Muda keenam. Jing Yun, kamu selalu berhati-hati dan dewasa saat menghadapi hal-hal seperti ini. Aku yakin kamu akan mampu melindungi dirimu sendiri. Aku tidak meragukannya. Karena Mama Seng sudah mengatakannya, dia akan melakukan apa yang menurutnya baik." Itu juga merupakan kesempatan bagus untuk memberitahu kakek Seng bahwa jika bukan karena Seng Xiao, bisnis Huang Yao tidak akan berkembang sebesar ini. Bahkan dalam mimpinya pun tidak. Ketika Huang Yao sedang dalam situasi tegang, pria yang turun dari jabatannya sebagai bos sedang bersantai di Jingting. Ia tidak perlu bangun pagi-pagi, juga tidak perlu membaca setumpuk dokumen. Ia bisa tidur sambil menggendong si kecil hingga ia bangun dengan sendirinya. Ia bisa berolahraga di pagi hari. Kemudian, ia bisa menemani si kecil belajar di sore hari. Waktu senggang seperti itu tidak selalu tersedia baginya. Apakah kamu sudah memutuskan tempatnya? Sekarang, Mukiki sedang membaca buku di pelukan Seng Xiao. Tiba-tiba dia mendengar pertanyaan itu. Mukiki menoleh dan menatap Seng Xiao. Dia menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu harus pergi kemana, dan apakah kita harus pergi." "Apa yang kamu takutkan?" tanya Seng Xiao. "Apakah kamu takut aku akan bangkrut dan tidak bisa mengurusmu setelah kehilangan status sebagai putra mahkota Huang Yao?" "Aku hanya khawatir kamu tidak akan merasa nyaman meskipun kamu jauh dari sini." Seng Xiao menutup buku medis Mukiki. "Saya punya kesabaran." Kali ini, Seng Xiao telah memutuskan untuk bertarung dengan kakek Seng sampai akhir. Jadi, bahkan ketika kakek Seng datang dan memintanya untuk kembali ke Huang Yao, dia mungkin tidak setuju. Dia telah bekerja keras untuk Huang Yao. Dan kakek Seng hanya menggantikannya. Ya, dia bisa. Maka dia harus mengembalikan semua kerja kerasnya kepadanya. Dia bisa membiarkan bisnis Huang Yao kembali seperti 10 tahun yang lalu. Jadi, sepanjang hari, Seng Xiao menerima banyak sekali panggilan telepon. Dan dia menjawabnya dengan cara yang sama. "Itu tidak ada hubungannya denganku. Jika kamu ingin mengakhiri kontrak, lakukan saja. Atau, haruskah aku merekomendasikan perusahaan yang lebih baik untukmu? Saya tidak ingin melawan lagi. Saya tidak ingin memperbarui kontrak lagi." Hanya dalam satu hari, 10% perusahaan yang telah menandatangani kontrak dengan Seng Xiao meminta penghentian.
Ketika kakek Seng menerima berita itu, dia sangat marah. Jika dia benar-benar ingin bertarung, aku akan memberinya satu. Mama Seng marah mendengarnya berkata demikian. Apakah dia pikir Seng Xiao lah yang bergantung pada Huang Yao selama ini? Malam harinya, Seng Minglan menelepon Mama Seng dan mengetahui bahwa kakek dan cucunya benar-benar marah kali ini. Baru kemudian, dia pergi ke Jingting bersama Jing Yun pada malam hari. Tapi saat dia melihat Seng Xiao bersantai di Jingting, dia, "Aku tidak khawatir sama sekali. Setidaknya kamu harus berpura-pura takut pada kakek." "Ya," jawab Seng Xiao malas sambil menggendong Mu Qi. Seng Minglan tidak dapat menahan tawa. "Tidak ada seorang pun yang dapat melakukan apapun terhadapmu." Seng Xiao menatap Seng Minglan, lalu menatap Jing Yun. "Lain kali kamu tidak perlu datang ke sini. Kalau kamu punya waktu luang, kamu harus pergi keluar dan berkencan. Tetapi jika kamu melakukan ini, kakek akan semakin membenci Qi. Dia akan menyalahkan Qi atas segalanya, apapun yang terjadi. Menurutmu dia tidak akan melakukannya jika aku mengaku kalah?" Tanya Seng Xiao. Dia tidak berencana menerima Kier sejak awal. Tentu saja dia tidak akan membiarkan kita menikah. Tapi itu tidak masalah. Aku punya rencana. Seng Xiao mengetahui pikiran kakek Seng lebih dari siapapun. Jadi, dia tidak mau menyerah. Jika kali ini dia melakukannya, maka kakek Seng akan melakukannya lagi dan lagi. Kalau begitu, kamu akan tinggal di rumah saja dan tidak melakukan apapun. Jika ada waktu, saya akan mengunjungi ayah mertua atau bibi Zipei. Kadang-kadang, saya akan pergi keluar bersama Kier. Seng Minglan merasa tidak berdaya saat Seng Xiao memberikan jawaban ini. Keadaan di Seng Mansion sudah kacau balau. Namun, dia tampaknya tidak khawatir sama sekali. Dia benar. Kakek Seng harus benar-benar belajar untuk menekan keinginannya untuk mengendalikan orang lain. Bertemu dengan cucu yang licik seperti Seng Xiao, tidak mungkin dia bisa menang. Setelah makan malam, Seng Minglan dan Jing Yun meninggalkan Jingting. Memikirkan Seng Xiao yang begitu riang, Seng Minglan tak kuasa menahan tawa. Kakek benar-benar tidak tahu seberapa dalam dia telah menyakiti Seng Xiao. Tidak apa-apa dia tidak mengakui Qi. Namun, semua orang dapat melihat seberapa besar usaha yang telah dilakukan Seng Xiao untuk Huang Yao. Bagaimana mungkin dia bisa begitu saja menggantikannya dengan orang lain hanya untuk memberitahu Seng Xiao bahwa dialah yang memegang kendali atas Huang Yao?